Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mar Mustafa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mar Mustafa. Saya mahasiswa dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 2375833. Oke, di sini masih kembali ke modul yang ada pada platform AWS ya. Jadi di sini kita akan mengerjakan atau saya sendiri akan mengerjakan tugas pada mata kuliah Cloud Computing 2. Jadi di sini kita masih lanjut di lab 2 yaitu tentang build your VPC and launch a web server pada lab 2 ini ya. Jadi agar mudah dimengerti kita mencoba untuk mentranslate ke bahasa Indonesia saja ya. Oke. Eh, s- Sebelum kita mulai, kita running terlebih dahulu ya. Oke, sembari menunggu running ini berwarna hijau. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang gambaran umum pada lab ini. Jadi, lab ini kita akan menggunakan Amazon Virtual Private Cloud atau VPC ya. Untuk membuat VPC kita sendiri eh, dan menambahkan komponen tambahan untuk menghasilkan jaringan yang kustomisasi gitu ya. Jadi kita juga akan membuat grup keamanan dan selanjutnya kita akan mengkonfigurasi dan mengkustomisasi instan IC IC2 IC2 ya untuk menjalankan server web. Dan kita akan meluncurkan nih instan EC2 tersebut untuk menjalankan dalam subnet VPC. Jadi Amazon VPC sendiri memungkinkan atau Amazon Virtual Private Cloud atau Amazon VPC memungkinkan kita untuk meluncurkan sumber daya Amazon Web Service atau AWS ke dalam jaringan virtual yang akan kita tentukan, yang sudah kita tentukan. Jadi jaringan virtual ini sangat mirip dengan jaringan tradisional yang akan kita operasikan di pusat data kita sendiri gitu ya. Jadi adapun apa ya, pada lab ini, jadi pada pengerjaan lab ini hal yang harus bisa saya kuasai. Yang pertama membuat PPC. Ini merupakan salah satu hal yang harus bisa kita kuasai setelah kita praktek lab ini. Kemudian membuat subnet nih, kemudian mengkonfigurasikan grup keamanan atau security group ya, kemudian meluncurkan instan EC2 EC2 ke VPC gitu. Jadi langsung saja ya, di sini masih menunggu running lab ya, atau mulai labnya. Dulu ini saja ya. Jadi di sini ada gambarannya ya, gambaran skenario-nya. Jadi di sini lama waktu pengerjaannya ya, lebih kurangnya 30 menit untuk waktu penyelesaian. Jadi seperti biasa, apapun bentuk platformnya, jadi setiap pengerjaan itu pasti ada namanya pembatasan layanan itu. Dan saat ini yaitu yang eh, berikutnya yaitu tentang membatasi layanan AWS. Jadi di lab ini akses ke layanan dan tindakan layanan AWS mungkin terbatas pada layanan dan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan intrusi lab. Jadi kita mungkin mengalami kesalahan jika mencoba mengakses layanan lain atau melakukan tindakan di luar yang dijelaskan di lab ini. Jadi nanti ketika kita mengerjakan memang pengerjaan itu salah, memang tindakannya tidak benar, itu akan ada notifikasi atau ada pemberitahuan nih bahwasanya kita pengerjaannya salah. Jadi sangat kompleks ya, sangat bagus untuk dikerjakan itu. Adapun skenario-nya, sorry, di sini yang pertama di sini ada region, kemudian di sini ada lab PPC, dan di sini ada lab subnet public, kemudian di sini ada lab subnet privat, dan di sini juga di bagian availability zona B. Di sini kan ada zona A dan zona B ya. Yang dimana di sini ada penyambung yang namanya penyambung atau apa ya, penghubung antara eh, IP public dan IP privat ini kita menggunakan metode gateway ya, NAT gateway yang dimana fungsinya untuk menghubungkan antara IP public ke IP private gitu ya. Di sini kan ada lab subnet privat 1,
lab subnet privat 2 dan public 1 dan public 2 gitu ya. Jadi untuk menghubungkan kedua kedua jenis subnet ini antara public dan private itu menggunakan metode NAT gateway gitu. Kayak gateway gateway itu gerbang gitu ya. Jadi eh, di sini ada tabelnya ya, ada tabel routing tabelnya. Yang pertama ada public dan di sini ada juga private gitu ya. Oke, kemudian untuk langkah-langkahnya, nah di sini juga sudah hijau ya. Langsung saja kita klik AWS-nya. Oke, kita share, kita close lagi ya. Klik lagi. Oke, di sini juga akan menampilkan tabel konsol ya. Jadi apa konsol dashboard konsol gitu ya. Gitu. Oke, langsung saja ya di sini tahap pertama kita mencari layanan yang namanya VPC yang dimana untuk membuka konsol VPC ini kita mulai dengan mencarinya ya. Jadi langsung saja kita cari VPC. Kemudian di sini kita belah layar saja ya, biar mudah. Kita belah saja. Kemudian di kotak penyediaan, oke sudah. Dengan atas, verifikasi bahwa N di kanan layar atas. Di kanan layar atas, verifikasi bahwa N wilayahnya. Tim saya 11 provinsi. Oke, di sini VPC. Ingat ya, N Virgiana. Mas Virgiana News. Kemudian membuat VPC ya. Langkah pertama kita membuat VPC. Kemudian di bawah buatin tag nama otomatis. Buatin lab. Ini kita ubah menjadi lab ya. Kemudian tetapkan blok CDR ke 1066 atau oke sudah. Kemudian untuk jumlah zona ketersediaannya itu satu. Kemudian jumlah subnet public itu satu juga dan jumlah subnet private itu satu. Oke, kemudian pada bagian kustomisasi blok CDR, blok CDR, ubah blok CDR menjadi 10 10 124 itu untuk E1A ya. Ini kita ubah menjadi 124 dan di sini 10.000 ya sudah dan untuk US 1A 24 dan untuk sendiri pribadi atau private ya. Private ini menjadi 24 juga. 24 dan IP-nya 10.0.0.1.0.124 ya. Kita tambahkan gateway NAT ke dalam VPC. Kemudian titik akhir ini VPC tidak ada ya. VPC endpoint. Kemudian biarkan nama host DNS sudah diaktifkan. Oke, nama host. Biarkan nama host DNS. Oke, kita buat VPC-nya. Sini kita membuat VPC-nya. Kemudian pada di sebelah kanan kalau masuk kantornya ada seleb 1. Sorry. Gak beda ya kalau bahasa Inggris Indonesia ya. Info dan seleb 1 subject existence. Si proses pembuatan VPC ya. Ya, si proses pembuatan VPC.
Kemudian pada paling tinjau di sebelah kanan, belum ya, proses ya, proses pembuatan. Kemudian pada langkah berikutnya, pada paling tinjau sebelah kanan, proses pengatur internal Anda konfigurasikan VPC dan VPCS, subnet, oke. Di bagian bawah layar pilih buat VPC, sumber setelah kita buat dan kita lihat VPC-nya, oke. Lihat PPC ya. Tindakan di pangkatnya belakang budget jauh ya. Budget jauh itu yang di bagian bawah layar pilih buat VPC. Jauh tindakan nih. Sudah ya. Hmm, ya sudah. Kemudian tugas kedua membuat subnek tambahan. Oke. Dan tugas ini kita akan membuat dua subnek tambahan untuk PVC di availability zona kedua. Memiliki subnek di beberapa availability zona dalam satu VPC berguna untuk menerapkan solusi yang menyediakan ketersediaan tinggi. Jadi setelah membuat VPC seperti yang telah kita lakukan tadi, seperti yang telah saya lakukan tadi, saya masih dapat mengkonfigurasinya lebih lanjut nih, misal dengan menambahkan lebih banyak subnet, kemudian setiap subnet yang kita buat sepenuhnya berada dalam satu availability zone. Sini kita masuk subnet ya. Subnet, kemudian pertama kita akan membuat subnet public kedua. Oke, di sini kita akan membuat subnet public kedua nih. Misalkan dua ada nih subnetnya nih. Subnet, dan di sini kita akan membuat subnet public kedua, kita buat subnet, kemudian lab biji ya, lab biji, nama subnetnya itu kita copy saja ya, kita copy saja. Kemudian zona ketersediaan ini itu B ya. Oke, A masih satu B. Ini satu B. Kemudian untuk blok CDR-nya ini, blok CDR versi 4 ini 10.02 ya. Wah ya, PPC, blok CDR IP versi 4 nya ya. Maksudnya 10.0.2.0/4 ya. Dan dua subnet. Di sini kita membuat subnet public ya. Kemudian pilih buat subnet. Oh, kalau tadi kita membuat subnet private public dan di sini kita akan membuat subnet private ya gitu. Gitu. Yang kedua ya.
Dan untuk zona ketersediaannya kita sama menggunakan UCS1B juga. Kemudian untuk blok sendiri tempatnya sudah benar, dan untuk IP tempatnya kita ubah jadi 3 ya. Jadi 10.0.0.0/24 gitu ya. Kalau yang pabrik pertama tadi kita 10.2/124, sekarang 10.3 lah. Kita buat lagi. Kita buat subnet ini. Berhasil ya. Kemudian pilih buat subnet. Jadi setelah kita buat ini sudah berhasil nih, kita membuat satu subnet publik dan satu subnet private ya. Atau yang saya buat ini merupakan hasil pembuatan subnet yang kedua nih, sesuai dengan deskripsi pernyataan, yaitu subnet private kedua telah dibuat. Jadi kita sekarang akan mengkonfigurasikan subnet private baru untuk meruntuhkan nih alat lalu lintas yang terhubung ke internet ke gateway, sehingga sumber daya di subnet private kedua dapat terhubung ke internet. Nah, kita menggunakan gateway, NAT gateway ya, gateway NAT ya. Jadi untuk menghubungkan antara IP private dan ke IP public itu. Tabel root basic. Jadi di sini nanti kita akan mempelajari tentang tabel root ya, atau tabel routing ya, yang disebut root, yang digunakan untuk menentukan kemana nih lalu lintas jaringan diarahkan. Setiap subnet dan MPPC harus dikaitkan dengan tabel root untuk mengontrol perutaan untuk subnet tersebut. Jadi pertama kita pilih tabel root. Oke, kemudian kita memilih RTB private V1A ya. Tabel root. Oke, sorry. Tabel root ya. Memilih RTB, lab RTB V1A. Kan belum ada. RTB private ya. Belum ada nih. Kan udah kita buat ya. Subnet. Ini sudah buat. Kemudian tabel routing. Nah ini ya. Kita pilih tabel root RTB private 1 ya. Lab RTB private 1. Kemudian di panel pilih tab root. Dan dan tujuan 000 diatur ke target XXX. Oke, sudah. Tab. Subnet private 1, yes, dipilih. Tapi pilih juga. With SSH. With SSH itu satu. Edit. SSH ya. Biarkan lab subnet private 1 juga lab subnet private 2. Oke. Dan simpan asosiasi. Oke. Hasil ya. Kemudian pilih lab table public. Kemudian hapus pilihan subnet lain.
Oke, kemudian pilih root. Perhatikan juga sudah ya, IDW dan asosiasi subnet. Kemudian edit kaitan subnet. Lab subnet public 1 A dipilih dan juga lab subnet public 2. Public 1 sudah dan lab subnet public 2. Oke, dan simpan asosiasi. Oke. Kemudian VPC VPC saya sekarang memiliki subnet public dan private yang dikonfigurasi ke dua zona ketersediaan. Jadi tabel root yang kita buat di tugas 1 juga telah diperbarui untuk merutakan lalu lintas jaringan untuk dua subnet baru. Jadi kalau langkah yang tadi saya lakukan itu sudah menghubungkan nih antara subnet private ke subnet public yang kedua gitu. Kemudian tugas 3 yaitu membuat grup keamanan VPC atau keamanan security keamanan. Oke, masuk ke grup keamanan. Keamanannya. Kemudian buat grup keamanan. Namanya itu web security group ya. Web security group. Dan deskripsinya yaitu enable HTTP access. Kemudian VPC pilih lab VPC ya. Lab VPC. Tambahkan aturan tipenya HTTP. Jenisnya kemudian sumbernya ini Unware. IP version 4 ya. Kemudian keterangannya commit request. Sama aja dengan deskripsi ya. Sudah berhasil ya membuat grup keamanan atau security group. Kemudian tugas keempat itu menunjukkan sistem ke server web. Nah, di sini kita masuk ke layanan EC2. EC2. EC2 ya. EC2. Kemudian kita masukkan munculkan contoh. Launch instance. Misalkan web 1 server ya. Dan ya, saat membuat tag dan memasukkan sebuah tag adalah dengan kunci sama dengan nama. Oke, kemudian pilih Ani. Langsung Linux ya. Translate dulu. Amazon Linux ya. Kita pilih Amazon Linux. Kemudian T2 Micro. 2 Micro ini ya. Kemudian kayak kernel ini pilih oke. Dan konfigurasi pengaturan jaringan, di samping pengaturan jaringan pilih edit.
edit ini ya. Kemudian jaringan lab PC, dan subnetnya lab subnet public 2. Lab subnet public 2. Subnet lab subnet 2. Oke. IP-nya aktifkan ya. Itu aktifkan. Kemudian berikutnya kita akan mengkonfigurasi insan untuk menggunakan. Jadi grup keamanan dan ada. Kemudian untuk grup keamanan ini kita pilih grup keamanan web. Oke, sudah. Catatan pengaturan lupa. Oke, kemudian konfigurasikan script untuk jalankan instan. Ke bawah, tunjukkan dalam kotak pengguna. Siang, rencana ditanya. Konfigurasi, perluas panel yang lanjutan. Sini kita masukkan kode program tadi ya. Copy saja ini. Kita translate ke Inggris dulu. Sebenarnya kita selesai berhasil penjualan instan ya. Kemudian eh, di bagian bawah ringkasan, menunjukkan instan dan lihat semua contoh. Lihat semua instan ya. Kemudian semuanya tentukan 22, tunggu 15 menit, awas 2400, ini satu. Tadi mulai DNS. Ini kemudian kita coba ya. Kita coba akses webnya ya. Akses ke webnya kan Nito ya. Semoga bisa di bagian Nito ini. Nah, berhasil ya. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat webnya, sudah menampilkan webnya ya. Nah, di sini sudah berhasil memasukkan script, kemudian membuat instansi yang menunjukkan instansi server web. Jadi di sini berarti sudah terakses ya. Jadi, nah, S itu 44.203.246 amazonnew.com sudah berhasil diakses ya. Oke, kemudian kita coba submit nih.
Kita coba submit apakah berhasil atau tidak ya. Semoga berhasil ya. Gitu. Proses proses lagi di submit ya. Tentunya sudah berhasil. Di sini sudah berhasil menampilkan webnya. Oke. Siap. Kita cek lagi apakah sudah 100% lagi proses ya. Oke. Berhasil ya. Nilai 30 per 30 teks satu sudah 5/5, teks 2, teks 3, 4, A, 4B sudah kelar ya. Oke. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.